Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nuril. Hari ini kita akan belajar bersama matematika tentang operasi hitung bilangan bulat, khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sudah siap memulai? Let's go! Operasi hitung bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan ya. Sebelum kita mencoba atau berlatih tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada yang perlu kalian ingat. Bahwa lawan dari bilangan positif adalah bilangan negatif dan sebaliknya. Misalnya A ini adalah bilangan positif merupakan lawan dari negatif A. Dan sebaliknya negatif A merupakan lawan dari bilangan positif A. Penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan menghasilkan 0. Ya, misalnya A dijumlah negatif A. Ya, itu akan menghasilkan 0. Pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, jika tanda plus atau positif bertemu dengan tanda minus atau negatif, maka tandanya berubah menjadi minus atau negatif. Pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, jika tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Berikutnya, jika menjumlahkan dan mengurangkan menggunakan garis bilangan, ada yang perlu kalian ingat. Jika penjumlahan, maka hadap kanan. Jika pengurangan, maka hadap kiri. Jika tanda positif berarti melangkah maju, jika tanda negatif berarti melangkah mundur. Maksudnya bagaimana sih? Nah, nanti kita coba bersama-sama ya. Nah, sekarang kita coba dulu penjumlahan bilangan bulat. Nah, pertama kita akan mencoba menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Ini adalah contoh yang pertama. 3 tambah 6 hasilnya berapa? Tentunya kalau siswa kelas 6 tanpa menghitung pun sudah tahu ya hasilnya berapa. Tapi kita akan mencoba menjumlahkan menggunakan garis bilangan. 3 dan 6 merupakan bilangan positif. Pertama-tama kita buat dulu garis bilangannya. Setelah itu kita tandai bilangan positif yang pertama yaitu 3. Nah, karena ini penjumlahan seperti kesepakatan di awal tadi, maka hadap kanan. Bisa menggunakan panah juga ya. Nah, karena ini dijumlah dengan bilangan positif, maka langkahnya adalah ke kanan atau maju ya. Maju 6 langkah karena di sini tambah 6. Baik, kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai pada bilangan positif 9. Maka hasilnya adalah 9. Selanjutnya, kita coba contoh yang kedua. 7 tambah negatif 4. Pertama-tama kita buat garis bilangan dulu, kemudian kita letakkan di awal yaitu 7. Karena penjumlahan maka hadap kanan. Nah, karena di jumlah bilangan negatif maka langkahnya mundur. Nah, jadi bersiap-siap untuk mundur. Mundur berapa langkah? Mundur 4 langkah karena di sini negatif 4. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah melangkah mundur 4 langkah, tiba di bilangan positif 3. Nah, ini jadi hasilnya 7 tambah negatif 4, hasilnya positif ya, 3.
kita ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya yaitu negatif 6 tambah 4. Nah, kita buat garis bilangan dulu. Kemudian kita posisikan di awal, yaitu di bilangan negatif 6. Karena dijumlah maka hadap kanan. Nah, karena dijumlah bilangan positif, maka nanti langkahnya maju. Nah, bersiap-siap untuk maju. Nah, karena melangkah maju, melangkah berapa langkah? Ya, langkahnya 4 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Maka sampai pada bilangan negatif 2. Jadi, negatif 6 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 2. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Negatif 4 tambah negatif 5. Jadi bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Pertama kita buat garis bilangan, setelah itu posisikan di awal yaitu negatif 4 karena ditambah atau dijumlah maka hadap kanan. Karena ditambah bilangan negatif maka harus bersiap-siap untuk mundur. Nah, karena kalau ditambah bilangan negatif maka ini mundur ya. Mundur 5 langkah. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sampai pada bilangan negatif 9. Jadi hasilnya negatif 4 tambah negatif 5 yaitu negatif 9. Bagaimana anak-anak? Paham? Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contoh yang pertama yaitu 10 kurangi 7. Buat garis bilangan dulu, kemudian letakkan posisi awal di 10. Karena ini pengurangan di kesepakatan awal tadi, maka hadap ke kiri ya. Hadap ke kiri, karena bertemu dengan bilangan positif, maka melangkah maju. Nah, maju berapa? Maju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka sampai pada bilangan positif 3. Jadi 10 dikurang 7 hasilnya 3. Contoh yang kedua, 4 kurangi negatif 5. Buat garis bilangan dulu kita posisikan pada 4 ya. Jadi, karena ini pengurangan maka melangkah mundur ya. Pengurangan menghadap ke kiri karena bertemu bilangan negatif maka melangkah mundur. Melangkah mundur 5 langkah karena dikurang negatif 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Karena sudah mundur 5 langkah tiba pada bilangan 9. Jadi 4 kurangi negatif 5 hasilnya 9. Contoh berikutnya yaitu negatif 6 kurangi 2. Nah, pertama-tama buat garis bilangan. Kita posisikan di awal negatif 6 di sini ya. Karena pengurangan dia hadap kiri ya. Nah, karena ini bilangan positif, maka melangkah maju. Melangkah maju 2 langkah. 1, 2. Sampailah pada bilangan negatif 8. Jadi hasil dari negatif 6 kurangi 2 adalah negatif 8. Contoh berikutnya, negatif 9 dikurangi negatif 5. Ya, posisi awal di negatif 9 karena pengurangan hadap ke kiri. Ya, karena ini bilangan negatif, maka bersiap untuk melangkah mundur. Nah, mundur 5 langkah. Kita hitung yuk. 1,
2, 3, 4, 5. Sampailah pada bilangan negatif 4. Jadi negatif 9 dikurangi negatif 5 adalah negatif 4. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Kalian harus mencobanya di rumah ya, menggunakan garis bilangan yang kalian buat sendiri. Nah, anak-anak, operasi hitung bilangan itu memiliki sifat-sifat. Apa saja sifat-sifat operasi hitungnya? Ya, sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan. Ada komutatif atau pertukaran, ada asosiatif atau pengelompokan, ada sifat identitas. Pertama, operasi penjumlahan bersifat komutatif atau pertukaran karena urutan penulisan bilangannya tidak memengaruhi hasil penjumlahannya. Rumus sifat komutatif. A plus B ini sama dengan B plus A. Walaupun dibolak-balik tempatnya, ditukar tempatnya, maka akan sama hasilnya. Contoh, 210 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 210. Hasilnya ruas kanan dan ruas kiri sama, yaitu 235. Sifat operasi penjumlahan yang kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Karena urutan pengerjaan dua bilangan tidak memengaruhi hasil penjumlahannya. Rumusnya A plus B plus C ini sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Contohnya, dalam kurung 35 tambah 15, ya, tambah 20 sama dengan 35 tambah buka kurung 15 tambah 20 tutup kurung. Nah, 35 dan 15 ini dihitung dulu karena di dalam kurung. Hasilnya adalah 50 ditambah 20. Ini 35 ditambah yang di dalam kurung 35. Setelah itu dijumlahkan, hasilnya sama-sama 70 antara ruas kiri dan ruas kanan. Berikutnya, operasi penjumlahan dikatakan memiliki identitas jika sembarang bilangan apabila dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi A ditambah 0 ini sama dengan A ya. 1 ditambah 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Ini contohnya. 115 ditambah 0 maka hasilnya tetap 115. Nah, identitas yang dimaksud adalah bilangan 0 itu sendiri. Jelas anak-anak? Ketiga sifat operasi hitung penjumlahan ya, ada komutatif, asosiatif, dan identitas. Berikutnya, sifat-sifat operasi hitung pengurangan. Jadi pada operasi hitung pengurangan, sifat komutatif ini tidak berlaku, sifat asosiatif juga tidak berlaku, yang berlaku hanya sifat identitas. Ya, operasi pengurangan dikatakan memiliki identitas jika sembarang bilangan apabila dikurangkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi A dikurang 0 sama dengan A. 1 dikurang 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Ini contohnya ya. Nah, sama dengan penjumlahan, identitas yang dimaksud adalah bilangan 0 itu sendiri. Anak-anak, dalam pengurangan dikatakan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Buktinya apa? Ya, buktinya sifat komutatif itu kan pertukaran. Contohnya 5 kurang 3. Ditukar tempatnya, 3 di depan, 5 di belakang ya. Jadi hasilnya tidak sama ya. Nah, berarti sifat komutatif pada pengurangan ini gugur ya karena tidak benar, hasilnya tidak sama. Kemudian tidak berlaku sifat asosiatif. Buktinya dalam kurung 10 kurang 5 kurang 3. Kemudian pengelompokannya dibedakan ya, 10 kurangi 5 kurang 3 yang di dalam kurung ya. Jadi ini 5 dikurang 3, yang ini 10 dikurang 2. Hasilnya ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, jadi tidak berlaku sifat asosiatif di sini terbukti ya. Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif pada pengurangan.
Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Guru mengenai cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Kita coba latihan bersama-sama ya. Nah, soal ini 1 sampai dengan 6 bisa kalian coba kerjakan di rumah menggunakan garis bilangan. Nah, kalau tidak menggunakan garis bilangan bagaimana? Ini cara yang Bu Guru selalu lakukan ya. Kalau tidak menggunakan garis bilangan ya. Nomor 1 misalnya 10 ditambah negatif 6. Ini tadi sudah kita lihat bersama ya bahwa tanda positif jika bertemu tanda negatif akan berubah menjadi tanda negatif. Maka di sini berubah ya, jadi 10. Nah, tanda ini berubah jadi negatif 6 ya. Jadi 10 tambah negatif 6 berubah menjadi 10 kurangi 6. Hasilnya 4. Contoh yang kedua, negatif 10 tambah 4. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, kalau Bu Guru biasanya seperti ini anak-anak. Ya, jadi negatif ini ibarat hutang ya. Positif ini ibarat bayar ya. Jadi punya hutang 10, bayarnya 4. Berarti dipikir, punya hutang 10, bayarnya 4. Berarti masih punya hutang 6 ya, masih punya hutang 6. Karena hutang itu negatif, maka hasilnya negatif 6. Gitu ya. Punya hutang 10, bayar 4, maka masih punya hutang 6. Contoh yang nomor 3, negatif 10 tambah negatif 3. Nah, ini dua tanda ini bisa jadi satu tanda ya, seperti nomor 1 tadi. Tanda positif jika bertemu dengan tanda negatif menjadi negatif. Jadi, seperti ini ya, negatif 10 kurangi 3. Jadi, kalau diibaratkan hutang tadi, punya hutang 10, hutang lagi 3. Nah, hutangnya jadi 13. Karena hutang maka negatif 13. Gitu ya, anak-anak. Kita lanjutkan. 10 kurangi negatif 5. Nah, di sini ada dua tanda. Tanda negatif bertemu tanda negatif menjadi tanda positif. Jadi 10 tambah 5 sama dengan, maaf di sini bukan 25 ya, tapi 15. Ya, Bu Guru salah ketik. Nah, berikutnya contohnya negatif 10 kurangi 3. Jadi jika diibaratkan hutang, punya hutang 10, hutang lagi 3 sama dengan ini ya. Jadi hutangnya malah jadi banyak. Hutangnya jadi jadi 13, jadi negatif 13. Berikutnya, negatif 10 kurangi negatif 4. Di sini ada dua tanda negatif, maka harus berubah jadi tanda positif untuk memudahkan kalian menghitung ya. Jadi negatif 10 tambah 4. Nah, jika diibaratkan hutang, punya hutang 10, bayar 4. Nah, sama dengan yang ini ya. Maka masih ada hutang 6. Ya, jadi negatif 10 kurangi negatif 4 hasilnya adalah negatif 6. Nah, demikian tadi anak-anak materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Silakan kalian berlatih di rumah. Intinya kalau matematika adalah sering-sering berlatih. Anak-anak mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar, selamat berlatih, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dengan Bu Guru di pembelajaran yang lain. Terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.